Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good, Ageng. Oke, durasinya masih sisa 30 detik ya, 5 menit. Oke, mungkin bisa dielaborasi lagi di bagian closingnya, Ageng. Ya, bagian closingnya bisa dielaborasi dikit tiap poinnya. Ya, J yang pertama apa, gitu ya, kemudian ditambahkan keterangan sedikit. J yang kedua apa, ditambahkan keterangan sedikit. J yang ketiga apa, ditambahkan keterangan sedikit. Biar durasinya lebih pas. Gitu ya. Nah, kemudian untuk awal saya suka gitu ya. Untuk openingnya, Ageng sudah berusaha untuk interaksi dengan audiens meskipun lewat video. Dia tadi menanyakan kabar audiens gitu ya. Nah, ini good, bagus. Nah, cuma nanti yang saya maksudkan untuk tugas akhir, ini nggak perlu lagi disebutkan ya, sumbernya dari mana nggak perlu. Jadi langsung aja. Jadi begitu opening, ya, misalnya Ageng setelah opening salam, kemudian mukadimah, terus ngajak interaksi, setelah itu langsung bercerita aja. Pada suatu hari, atau dalam suatu kisah misalnya gitu kan. Jadi nggak perlu saya dapatkan di TikTok, nggak perlu. Ini kan tugas yang pertama ya, yang menceritakan sumbernya. Sekarang nggak perlu sumbernya, nggak usah diceritakan, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ageng. Oke, mantap Ageng. Oke, sekarang Raffi dan siapa tadi? Ali ya? Tadi katanya mau ngalah. Oke. Mau sweet dulu atau ada yang mau ngalah? Aku ngalah. Nah, keren nih. Rukun banget kalian ya. Saling mengalah. Oke, Raffi siap? Atau Ali? Ali katanya mau duluan. Oke, Ali duluan ya. Oke, silakan Ali. Waktunya 5 menit. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita meminta pertolongan baik terhadap urusan dunia dan agama. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Ayyuhal ikhwatul karam, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqaddimu amamakum muhadaratan qasiratan tahtal mawdu' ahamiyatut ta'allim. Wahai saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, aku akan menghadirkan di hadapan kalian semua sebuah pidato yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Teman-temanku yang berbahagia, thalabul ilmi fariidatun alaina, yang artinya adalah menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi seluruh umat di dunia, seluruh manusia di dunia. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang berarti menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan ketika kita lanjutkan lagi atau kita perinci lagi adalah di sini dijelaskan bahwa wujubu talabil ilmi samalan lirrajuli wal mar'ah. Lisahir, sahir itu kecil, wal kabir, kabir itu besar. Yang berarti adalah dan kewajiban menuntut ilmu itu menyeluruh bagi laki-laki dan perempuan. Tidak mengenal yang namanya anak kecil dan orang dewasa. Kita bisa mengambil makna di sini adalah menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Menuntut ilmu itu tidak mengenal batas. Bahkan ketika kita menuntut ilmu, kita sedang mencari ilmu dan niat kita untuk memperdalam mengetahui ilmu tersebut, maka ilmu tersebut tidak akan ada habisnya. Dari beberapa ahli hikmah mengatakan bahwa udulu bil ilmi minal mahdi ilal lahad.
yang berarti adalah tuntut ilmu dari semenjak engkau di bangku ibumu, atau dari semenjak engkau dilahirkan sampai engkau dikubur di liang lahat. Kita bisa mengambil beberapa makna di sini, yaitu menuntut ilmu seperti yang tadi saya sampaikan adalah tidak ada kata habisnya menuntut ilmu itu. Ilmu itu nggak ada kata habisnya. Ketika ilmu itu akan habis, ya karena faktor umur, faktor kematian yang akan memberhentikan kita untuk menuntut ilmu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jadilah orang yang berilmu dan janganlah menjadi orang yang bodoh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan hambanya yang berilmu terhadap hambanya yang bodoh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beramal soleh beberapa derajat di atasnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari alas sa'ir kawakib. Yang berarti adalah keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang bodoh seperti keutamaan bulan terhadap bintang-bintang di langit. Kita bisa mengambil makna di sini, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa bulan memiliki sinar yang dapat menerangi alam semesta di malam hari, walaupun tidak seterang matahari. Dan sebaliknya, tidak seperti bintang. Bintang itu hanya bisa menyinari dirinya sendiri. Bahkan benda di sekitarnya pun tidak bisa tersinar oleh cahaya bintang itu sendiri. Yang maknanya adalah ketika orang yang berilmu itu seperti orang yang menyinari satu dunia. Dan orang yang bodoh atau tidak berilmu itu adalah orang yang hanya bisa menyinari dirinya sendiri. Dan dilanjutkan lagi di sini adalah para ulama saleh mengatakan, laisal mar'u yudladu aliman wa laisa ahun ilmi kaman huwa jahil. Yang berarti tidaklah seorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu, atau tidaklah orang yang berilmu itu seperti orang yang bodoh. Saya mengambil makna di kata-kata terakhir di kalimat tadi adalah tidaklah orang yang berilmu itu seperti orang yang bodoh. Yang berarti ketika kita berilmu dan kita melakukan suatu hal yang bodoh, maka itu lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Yang berarti adalah ketika kita mengetahui bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, dan kita melakukan, ketika kita sudah mengetahui ilmu tersebut, tapi kita melakukan ilmu yang bodoh, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, dan itu adalah orang yang lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi kita beri wabarakatuh. applause untuk Ali. Oke, luar biasa Ali. Oke, apresiasi dulu ya. Ali sudah inisiatif untuk mau tampil lebih dulu ya, keberanian, inisiatifnya gitu kan. Kemudian hafalan dalilnya juga oke banget Li ya. Ada berapa dalil dikeluarin gitu ya, cukup banyak. Cuma ada beberapa yang perlu dikoreksi lagi nih. Gitu ya. Yang pertama Ali lupa salam tadi. Udah assalamualaikum belum? Belum ya, lupa ya. Nah ini agak-agak fatal gitu ya. Karena lupa salam. Kemudian tadi sempat beberapa kali ada redundant. Redundant itu pengulangan kata. Nah ini biasanya muncul juga karena Ali agak mulai grogi tadi. Sempat terlihat mulai grogi gitu ya. Kemudian mungkin bisa dielaborasi lagi nih tadi dalil yang tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim itu sebenarnya mencari ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Ilmu apa sih yang diwajibkan? Apakah ilmu public speaking? Apakah semua ilmu? Saya rasa ini bisa dielaborasi lagi deh. Benar nggak? Kalau setahu Ali apa yang diwajibkan nih? Untuk dicari bagi setiap orang Islam, ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama, betul. Ya, jadi tolabul ilmi ini sebenarnya yang diwajibkan adalah ilmu agama, yaitu Quran dan hadis. Ini yang diwajibkan untuk kita cari. Ya, adapun sekarang ilmu public speaking ini sifatnya sunnah sebenarnya pelengkap.
sifatnya tambahan. Cuma gitu ya, dengan kita belajar public speaking, ini bisa memperkuat juga kemampuan berdakwah kita, syiar kita, benar nggak? Ya jadi klop lah. Ya, Ali belajar ilmu Quran dan hadis, kemudian belajar ilmu public speaking juga untuk memperkuat ilmu Quran dan hadis. Jadi klop. Gitu ya. Tapi yang diwajibkan adalah mencari ilmu agama. Itu yang diwajibkan. Kalau ilmu-ilmu yang lain sifatnya tambahan aja, Li. Ya mungkin bisa dielaborasi karena itu sebenarnya yang paling penting karena menurut saya nggak semua orang tahu gitu loh ilmu apa yang diwajibkan dicari itu nggak tahu. Jadi orang pengertiannya ya pokoknya mencari ilmu itu wajib ilmu apa aja. Padahal nggak begitu sebenarnya. Benar nggak sih? Benar nggak? Ya. Karena pengertian orang-orang itu masih thalabul ilmi itu ya pokoknya semua ilmu itu wajib dicari. Gitu ya. Padahal yang wajib dicari sebenarnya yang dimaksud dalam dalil itu adalah ilmu agama, Quran dan hadis ini yang wajib kita cari, kita pelajari. Adapun ilmu lainnya ya sifatnya tambahan aja. Gitu ya. Mungkin itu bisa dielaborasi lagi, Li. Oke, kemudian terakhir artikulasi, Li. Sedikit tadi ada beberapa di part tertentu agak kurang jelas artikulasinya. Ya, mungkin ini efek live, Li ya. Efek live jadi apa ya? Pressure-nya mungkin lebih tinggi ya dibanding merekam video, bisa diulang-ulang ya, take 1, take 2. Kalau live memang pressure-nya lebih tinggi. Oke, terima kasih Ali. Ya, kemudian tadi Waktunya apa ya? gitu Pak. Iya, waktunya over 1 menit, Li. Nah, kan Over 1 menit, kelebihan 1 menit. Nah, Ali untuk mengakalinya, Ali bisa transkrip dulu, tulis dulu ya apa yang Ali sampaikan tadi, tuliskan semua. Kemudian setelah tuliskan, Ali sambil baca, ya sambil di timer gitu. Biar durasinya bisa ketakar gitu, Li. Kira-kira dengan transit berapa ratus kata ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, nanti akan terlihat di situ, Li. Ya, triknya gitu. Oke, selanjutnya Nanda sama tadi Nanda sama siapa? Amin ya. Ada yang mau ngalah? Keren ya, saling keporong ngalah ya. Luar biasa. Ya, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling keporong ngalah. Nah, ini jarang-jarang. Oke, Amin dulu kali ya. Amin kayaknya udah siap ya, Amin ya. Enggak lah, itu tadi aja kayak gamenya. Secara pakaian saya lihat sudah siap, Min. Kamu lebih siap kayaknya secara penampilan. Ya, Nanda mau pertama kan? Kenapa? Nanda mau duluan apa enggak? Oh, oke. Ditanya dulu Nanda mau duluan atau enggak. Kalau Nanda ikhlas, Amin siap maju duluan gitu ya. Nanda, halo. Lihat. Nanda diam berarti setuju. Amin. Amin dulu. Emang lagi lamaran apa dah? Oh, setuju Nanda, Min. Amin maju duluan katanya nggak apa-apa. Nah, kalau Amin ditolak, baru Nanda yang maju. Gitu ya. Loh, Oke. kita ngomongin bener. Oke, Amin. 5 menit ya. Oke, siap? Siap. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu terbagi menjadi 70 atau 60 cabang, di mana yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, lalu menyingkirkan rintangan
di jalan juga merupakan sebagian daripada iman, lalu malu juga adalah sebagian daripada iman. Jadi khotifillah seperti yang dikatakan dalam hadis tadi, bahwasanya kebersihan, bahwasanya iman itu memiliki banyak cabang. Nah, yang tidak disebutkan dalam hadis tadi, salah satunya adalah kesucian atau kebersihan. Dalam riwayat lain juga disebutkan, yaitu diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Setelah itu sebenarnya juga ada lanjutannya, tapi itu tidak berkaitan dengan kebersihan. Jadi topik yang akan saya bawa di sini yaitu tentang kebersihan. Ikhwati fillah, sesungguhnya kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Oleh karena itu, jika di antara kita ada yang tidak menyukai kebersihan atau tidak bisa menjaga kebersihan, maka imannya patut dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula bagaimanapun juga kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu indah dan juga mencintai keindahan. Oleh karena itu logikanya barang siapa yang menjaga keindahan, maka dia juga menjaga kecintaan Allah. Oleh karena itu dia juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, kita sebagai anak bodi juga pasti dituntut untuk selalu menjaga kebersihan. Akan tetapi sebagian dari kita mungkin malas-malesan, sebagian dari kita mungkin menyerahkannya pada petugas tiket kamar, dan itu mungkin bukan sebuah hal yang bagus untuk menjadi sebuah pelajaran bagi diri kita sendiri. Kita diajarkan untuk menjadi mandiri, kita diajarkan untuk bisa apa-apa itu saya melakukannya sendiri gitu loh, termasuk dalam hal membuang sampah di tempatnya atau menjaga kebersihan. Oleh karena itu saya juga sedikit miris atau sedih ketika melihat teman sekamar saya yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Jadi misalkan ada sampah dibuang gitu kan, nah nanti tiket kamarnya itu yang tugas buat buang gitu. Nah, saya juga sedikit sedih gitu ya, apalagi kalau saya lagi di kamar gitu. Oleh karena itu teman-teman, kita introspeksi diri, evaluasi diri sendiri, bagaimanakah diri kita selama ini, apakah kita sudah menjaga kebersihan, apakah kita sudah memiliki iman yang cukup kuat, yaitu dengan dibuktikan dengan menjaga kebersihan. Jadi kebersihan itu merupakan salah satu parameter bagaimana keimanan kita di hadapan Allah. Jika kita tidak menyukai kebersihan, berarti iman kita masih terlihat lemah di hadapan Allah. Patut dipertanyakan di hadapan Allah. Sebenarnya imannya bagaimana sih? Gitu kan? Kok jaga kebersihan aja nggak bisa? Kok disuruh menjaga keindahan, di mana Allah itu mencintai keindahan itu aja nggak bisa, gitu kan? Jadi kita pasti akan sangat senang ketika kita dicintai oleh Allah, yaitu salah satunya dengan juga. Jadi di sini kesimpulannya bahwa dengan kita menjaga kebersihan, maka kita juga akan menjaga keindahan. Di situ kita dapat membuktikan bahwa keimanan kita itu sudah cukup kuat, dan juga kita dapat mendapatkan kecintaan sekaligus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari teman-teman semua kita sama-sama menjaga kebersihan, kita sama-sama menjaga keindahan, kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, amin. Good, Min. Oke, sudah oke. Ya, sudah oke semuanya. Cuma ada sedikit perbaikan. Eye contact-nya Amin masih belum intens dari awal sampai akhir nih penumpang kamera. Masih kadang-kadang suka kemana-mana matanya. Kemudian tadi sebenarnya
Sebentar, ini sinyal saya yang jelek atau agak menggema suara saya? Sebenarnya tadi 60 atau 70 Min yang di dalil itu? Dalil itu kan bitun wa sab'un au bitun wa sittun itu loh. Jadi kan 70 cabang atau 60 cabang. Oke. Sebenarnya kalau dilihat sih kayak ini lebih ke 70 cabang. Saya kurang hafal dalilnya. Memang bunyinya gitu ya, 60 atau 70 ya? Oke. Oke. Nah, paling untuk yang teknis-teknis, misalnya topik, kemudian kesimpulan, gak usah di state lagi gitu loh. Kesimpulannya, jadi nggak usah. Jadi Amin langsung ngomong aja kesimpulannya apa gitu. Ya, jadi kalimat-kalimat teknis sebenarnya nggak disampaikan pun nggak masalah gitu. Amin ya? Sama. Oke. Ya, disebutkan juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau nggak disebutkan lebih elegan. Gitu ya. Oke, Amin. Good. Tinggal durasi, Min ya, dijaga ya. Ini over 47 detik, Min. Hampir 1 menit. Ya, tadi agak kelamaan yang sebelum kesimpulan itu, Min. Ya, mungkin bisa dikurangi lagi. Jadi memang benar yang diambil yang poin-poin yang pentingnya aja lah, yang kira-kira perlu disampaikan. Oke, dari Amin, siapa yang mau melanjutkan? Tadi Zidan sama, oh iya, Salwa ya, Salwa dan Dea. Iya, yang perempuan. Betul. Ada yang mau mengalah lagi atau mau sweet? Sweet sama saya boleh, nggak apa-apa. Kalau dulu nggak apa-apa. Kalau menang, sweet lawan saya nanti saya lepas. Saya lepaskan. Dengan ikhlas saya lepaskan, nggak apa-apa. Ya, aku dulu nggak apa, Kak. Oke, Salwa dulu ya. Oke, good. Oke, Salwa 5 menit. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Pagi. kalian diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu nggak sih, kenapa seorang laki-laki tidak boleh menyentuh wanita? Karena, coba kalian pikir, apakah seorang ratu bisa disentuh oleh sembarangan orang? Enggak, bukan? Karena hanya orang tertentu yang bisa menyentuh seorang ratu, yaitu mahramnya. Wahai saudariku sekalian, wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita bagaikan batu bata. Ia adalah pembangun generasi manusia. Maka, jika kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pula generasinya. Maka, jadilah engkau wanita yang sejati, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, yang menjunjung tinggi hak Rabb-nya, yang setia menjalankan sunnah Rasul-nya. Marilah kita menjaga kehormatan kita sebagai wanita dengan berhijab. Berhijab itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai wanita. Hijab merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab syar'i, haruslah menutupi seluruh tubuh dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Surat An-Nur ayat 31. Hijab itu merupakan cermin kesucian diri, kemuliaan yang berhiaskan malu dan kecemburuan. Ironisnya, banyak wanita sekarang yang menisbatkan diri pada Islam, keluar dari jalan-jalan dan tempat-tempat umum tanpa mengenakan hijab, tapi malah bersolek dan bertabaruj tanpa rasa malu. Sampai-sampai sulit sekali dibedakan mana wanita muslim dan mana wanita kafir. Sekalipun ada yang berkerudung, tapi kerudung itu hanya untuk perhiasan penutup kepala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah.
Jadi dulu tuh diturunkan ayat Quran surat An-Nur ayat 31 yang bunyinya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Maka banyak tuh wanita-wanita yang langsung mensobek bagian-bagian bajunya untuk menutupi kepalanya. Masya Allah banget kan, pada zaman dulu jauh banget sama zaman yang sekarang. Sebagaimana dijelasan sebelumnya, bahwa hijab merupakan kewajiban atas diri seorang muslimah dan meninggalkannya tersebut menyebabkan dosa yang membinasakan dan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah patut bagi mukmin dan tidaklah patut bagi mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka mempunyai pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah tersesat dan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Mengenakan hijab syar'i mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama adalah menjaga kehormatan seorang wanita. Yang kedua, membersihkan hati. Yang ketiga, melahirkan akhlak yang mulia. Yang keempat, tanda kesucian. Yang kelima, menjaga rasa malu. Yang keenam, menjaga keinginan dan hasrat syaitaniyah. Yang ketujuh, menjaga girah. Dan masih banyak lagi. Jadi, mengapa wanita muslimah harus mengenakan hijab? Karena kecantikan seorang wanita hanya diperuntukkan bagi suami mereka, bukan untuk setiap orang. Maka janganlah jadi kalian wanita yang murahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Salwa. Lumayan berapi-api ya. Oke, closingnya keren loh. Jangan jadi wanita yang murahan ya. Untung saya nggak murah ya. Dan sekarang saya bukan wanita juga. Oke, jadi Zidan jangan lupa pakai hijab ya. Tadi Salwa sudah ngasih tahu 7 manfaat. Oh enggak Zidan, pakai topi Zidan. Oke, tadi yang ketujuh apa Salwa? Jangan lupa apa? Bentar, baca teksnya dulu. Menjaga girah. Oke, girah apa sih girah? Enggak tahu. Ah, nggak tahu. Wah, ini. Nah, ini makanya yang saya tanyakan gitu kan. Saya agak girah nih, AC-nya kurang dingin. Itu gerah. Itu gerah ya. Nah, Salwa harus cari tahu sebelum Salwa menyebutkan sesuatu, Salwa sendiri harus tahu. Oh, girah itu artinya kecemburuan dalam beragama. Nah, gitu ya. Salwa sudah bagus, cuma ada cumanya nih Salwa. Public speaking tidak sama dengan membaca teks. Ya, jadi public speaking is not a reading show. Ya, dari awal saya sudah menduga gitu ya, 99% ini Salwa baca. Bener ya baca ya? Benar. Oke. Jadi next mungkin Salwa bisa kuasai dulu materinya, ya kemudian ceritakan dengan bahasa Salwa sendiri. Itu akan jauh lebih menarik, akan jauh lebih apa ya? Ada kedekatan dengan audiens. Karena saya yakin ini bukan tulisannya Salwa ya. Sebenarnya itu panjang, cuman ringkas gitu. Terus Oke. tambah bahasa Tapi sendiri. apakah dari tulisan dan bahasa Salwa sendiri? Enggak sih, kurang tewe. Bukan ya. Oke, makanya juga saya kayaknya ini bukan gayanya Salwa deh. Jadi agak kurang pas ketika Salwa bacakan itu, gitu. Paham ya? Jadi Salwa silakan nanti tuliskan ulang ya materi tentang hijab tadi dengan gaya bahasa Salwa sendiri. Ya, setelah itu Salwa kuasai dulu materinya. Oke, jadi setelah opening, salam, kemudian saya langsung bahas tentang ini gitu. Jadi Salwa nggak perlu baca lagi. Ya. Ya, dan yakinlah itu akan jauh lebih menarik di mata audiens dibandingkan Salwa baca. Gitu ya? Ya, Kak. Siap Salwa? Oke, sip. Kasih. Kita lanjut lagi setelah Salwa. Zidan deh. Udah pakai topi Saya deh. belum ada persiapan apa-apa. Belum ada persiapan, nggak apa-apa. Sedang sibuk. Belum persiapan. Lagi sibuk. Video yang sebelumnya nggak apa, Zidan dipraktekkan lagi. Masih ingat Ya. kan temanya kan? Rada lupa. Ada lupa. Ada. Tahu.
Atau Zidan ingat-ingat dulu deh. Zidan ingat-ingat dulu. Kita skip ke... Wah, pada ditutup videonya. Dea deh, Dea. Halo, Dea. Oke. Kirain saya ditinggal ke belakang, enggak ya? Belum ngafalin sih, ya agak dikit baca-baca gitu. Gak apa-apa, sebisanya. Jadi gini teman-teman, sejelek-jeleknya presentasi yang kita sampaikan gitu ya, ini masih jauh lebih baik dibandingkan presentasi yang tidak pernah kita sampaikan. Paham nggak maksudnya? Nangkep nggak maksudnya? Jadi meskipun sekarang belum persiapannya masih minim, ya, dan kemungkinan besar kalau kita tetap sampaikan banyak kekurangannya, nggak apa-apa, itu masih jauh lebih baik. Ya karena apa? Karena ini bisa jadi bahan perbaikan untuk kedepannya. Tapi kalau justru kita malah menolak, menghindar, nggak tampil dulu lah kan, saya belum persiapan, nah ini justru malah yang kurang baik. Gitu ya. Salah nggak apa-apa, karena dari kesalahan itu kita belajar. Kedepannya untuk bisa lebih baik lagi. Ya, siap Dea? Allah. Oke, Dea 5 menit atau 10 menit? Nggak nyampe kali. Oke, 5 menit ya. Oke, silakan Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mungkin menjelang siang hari udah banyak energi yang terkuras, tapi semoga kita akan selalu bersemangat untuk berbuat kebaikan hingga esok hari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian bahwa Allah pun merasa cemburu? Mungkin rasa cemburu yang familiar di hati kita adalah rasa cemburu atas dua manusia atau hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Rasa cemburu pada hakikatnya memang merupakan fitrah dari manusia itu sendiri. Akan tetapi janganlah kita menyamakannya dengan cemburu pada zatnya. Karena Allah adalah Sang Pencipta. Makhluknya tak pantas disejajarkan dengan semua keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Teman-teman pernah berpikir nggak, seperti apa cemburu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam objek seperti apa sih Allah merasa cemburu kepada kita? Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah merasa cemburu, dan seorang mukmin pun merasa cemburu. Adapun kecemburuan Allah itu akan bangkit tatkala seorang mukmin melakukan sesuatu yang Allah haramkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kecemburuan Allah adalah atas setiap dosa yang dilakukan oleh hambanya. Kecemburuan ketika makhluknya melanggar batasan yang telah ditetapkan. Maka patutlah kita merenungkan bahwa setiap apa yang terlarang dan diharamkan di atas bumi ini merupakan kebaikan bagi kita sendiri. Meskipun semua larangan Allah, semua perintah Allah tidak bisa habis dipikirkan oleh akal kita yang terbatas ini. Dosa-dosa yang kita memiliki efek besar yang fatal bagi seseorang untuk membuat kefuturan jika selalu seorang menerjang perkara yang diharamkan. Dosa dan kemaksiatan itu akan menjadi sesuatu kebiasaan yang membuat seorang sulit bertaubat. Semakin tertutup hati seseorang hamba, maka semakin sulit juga untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Maka teman-temanku, hendaklah setiap insan menyadari mengapa Allah demikian cemburu pada perbuatan dosa yang dilakukan hanya. Karena dosa-dosa tersebut merupakan yang membuat kita jauh dari Allah. Saudariku, jauhkanlah setiap perkataan yang diharamkan oleh Allah. Karena dengannya Allah akan cemburu padamu. Takutlah kita terhadap azab dan murka Allah yang bisa saja menimpamu sewaktu-waktu. Terlebih lagi azab di hari akhir kelak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1,5 menit ya? Oke, good deh.
sudah bagus ya. Tadi di awal sudah berani untuk mencoba berinteraksi dengan audiens gitu ya. Itu bagus banget. Kemudian gesturnya juga sudah oke, sudah mulai berani memainkan tangan gitu ya. Tapi gitu ya, dia masih membaca juga nih. Benar nggak? Benar nggak deh? Nyiapin. Benar nggak? Ya, karena emang belum nyiapin sih. Oke, kalau udah nyiapin berarti nggak baca ya? Oke, kelihatan banget masih membaca. Ya, public speaking is not a reading show, jangan lupa. Gitu ya. Oke, satu orang lagi. Ya, saran saya teman-teman coba cari tema yang relevan dengan kondisi sekarang lah. Yang kemarin-kemarin kalian kirim itu bagus loh, tentang musibah, tentang cobaan, tentang sabar misalnya. Itu bagus-bagus, karena relevan dengan kondisi sekarang kan. Ya, sekarang banyak sekali cobaan, banyak sekali musibah, karena longsor, banjir, ya, pandemi, ekonomi, ya, cara menghadapinya gimana sih ini semua secara Islam, secara agama, kan nggak semua orang tahu gitu. Ya coba yang lebih relevan lagi lah, menurut saya ya. Tapi kalau mau ngomongin tentang cemburu ya boleh juga sih. Ya, cuma mudah-mudahan Zidan nggak cemburu ya Dan ya. Kita lagi bahas cemburu, Zidan nggak ikut cemburu ya. Oke, satu orang lagi. Siapa yang sudah siap? Zidan, Raffiando, atau Nanda? Nanda. Nanda, sudah siap? Raffi, Zidan, siapa sih? Zidan, Raffi, Nanda. Aku nggak siap apa-apa. Raffi belum siap? Aku rada baca dikit kayaknya sih. Rada baca. Oke, yang siap nggak baca siapa? Nanda pakai yang kemarin juga nggak apa-apa, Nanda. Tema yang kemarin. Baca dikit-dikit ya. Baca dikit-dikit juga. Oke, Zidan, kamu baca dikit-dikit juga? Ada bacaan. Ada bacaan. Oke. Nggak ada bacaan. Oh, nggak ada bacaan. Oke, berarti Zidan deh. Mumpung nggak ada bacaan, Zan. Spontan aja, spontan. Spontan, uhui. Gitu. Karena kalau semuanya baca, besok kita ganti langsung baca ya. Saya juga membaca nah. Oke, Dan. Yuk. Masih ada waktu 8 menit. Spontan aja, spontan. Kamu mau cerita tentang apa? Kita dengerin. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik? Alhamdulillah, baik. Baik. Jadi di sini saya ingin berbagi cerita kepada kalian semua. Judulnya Majnun. Majnun artinya adalah gila. Majnun artinya adalah gila. Jadi cerita ini pada suatu hari di sebuah masjid ada sekumpulan orang sedang sholat berjamaah. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang bernama Majnun, nama aslinya Qais. Jadi dia ini berjalan ke depan orang-orang yang sedang sholat berjamaah ini. Akhirnya orang-orang yang sedang sholat berjamaah ini merasa terganggu sehingga mereka mempercepat sholat mereka. Setelah orang-orang yang sholat ini selesai, mereka mendatangi Majnun dan duduk di depan mereka. Mereka berkata, "Hei Majnun, kenapa kau duduk di depan orang sholat?" Lalu si Majnun bilang kayak gini, "Emangnya apa masalahnya? Kan kamu sedang beribadah. Kenapa kamu malah fokus ke saya? Bukan fokus ke Allah."
Lalu orang-orang jamaah tadi bilang kayak gini, "Kau mengganggu sholat kami tidak bisa fokus." Lalu Majnun bilang kayak gini, "Saya itu artinya kalian tidak benar-benar cinta kepada Allah." Lalu para jamaah ini bingung, loh kenapa? Lalu si Majnun ini bilang lagi, "Saya kalau ke kampungnya si Laila, saya cuma fokusnya Laila doang. Yang lain-lainnya saya tidak peduli. Mau ada orang berantem, mau ada kebakaran, mau ada gempa bumi, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan cuma Laila saja." Nah, dari sini para jamaah itu terkejut dengan kata-kata si Majnun ini. Bahwa si Majnun ini mengajarkan apa sebenarnya artinya cinta. Cinta itu ketika orang sudah cinta, maka dia hanya akan apa yang dicintainya. Lalu pernah juga suatu saat si Majnun ini sedang bersama seekor anjing. Anjing ini diberi makanannya, diberi parfum, diberi pakaian oleh si Majnun. Lalu ada orang-orang mendatangi Majnun, berkata, "Hei Majnun, makin hari makin gila saja kau Majnun." Lalu si Majnun yang seperti ini, "Emang apa masalahnya?" Lalu si orang ini, kenapa kau sangat meninggikan derajat si anjing ini? Dia kan hanya seekor anjing." Lalu si Majnun ini jawab, "Karena anjing ini pernah menatap kampungnya Laila." Karena anjing ini menatap rumahnya Laila. Jadi di sini seorang Majnun, seorang yang gila mengajarkan kita apa arti sebenarnya cinta itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Majnun. Laila siapa sih, Dat? Masih ada 43. Izin banget. Ini yang main yang Reza Rahadian itu ya? Laila Majnun ya? Dia bukan Zidan. Walah. Mungkin. Belum nonton ya? Oke, kamu harus nonton filmnya, kan ada tuh Laila dan Majnun. Ya, Reza Rahadian sama Acha Septriasa kalau nggak salah. Nonton nih, Dan. Ya nanti lah, cobalah kalau ada. Biar semakin menghayati lah sama ceritanya. Ya. Oke. Teman-teman ada yang mau komen nggak penampilan dari Zidan tadi? Oke lah ya. Karena belum ada persiapan ya dimaklumi lah. Oke teman-teman, 2 menit lagi ya waktunya selesai. Saya kebetulan ada agenda juga. Dan tadi Pak Ustadz Mujono juga nitip untuk ditutup saja. Saran saya teman-teman, coba dibaca-baca ulang gitu ya. Kemarin sudah pernah saya share terkait apa aja waktu itu, terkait mindset, ya, biar kalian nyaman di depan kamera, di depan orang lain, kemudian terkait meningkatkan rasa percaya diri, gitu ya, karena saya lihat masih ada beberapa yang masih belum terlihat pede lah. Kemudian apalagi yang outstanding communication, kemudian yang vokal, body language, penampilan, nah ini tolong benar-benar diperhatikan ya, gitu ya. Oke. Dan saran saya coba segera dibikin videonya, dibuat. Kita masih ada 2 pertemuan lagi, ya, nggak lama lagi, insya Allah kita berpisah. Senang ya kalian berpisah ya. Cuma coba segera dibuat videonya, biar apa? Biar nanti kalau ada kekurangan, ya bisa segera direvisi videonya. Jadi enak tugas akhir, tapi bisa direvisi. Ya ini enak banget. Silakan buat yang sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, karena saya yakin video yang akan kalian buat nanti sebagai tugas akhirnya akan membahagiakan, akan membanggakan kedua orang tua kalian. Ya, orang tua kalian akan dikasih lihat nanti. Ini loh Pak, si Amin, ini loh, Salwa, ini loh, si Zidan nih, Laila Majnun gitu kan, ini loh Dea, ini loh Agam, ini loh Ali, ya. Dan orang tua saya kan akan bangga.
Kalau video yang kalian buat itu memang kalian buat dengan sungguh-sungguh, kalian buat dengan serius. Gitu ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Gimana Dea? Nggak ada? Ageng? Enggak. Sudah clear? Oke. Nanda? Cukup ya. Oke, karena sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan hadir ya pada kelas pagi hari ini. Ya, insya Allah ini jadi pahala juga lah untuk kalian semua. Ya, saya akhiri, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave room ya. Ya. Ya.